dalam jangka waktu dekat, menurut kami sangat susah melawan penguatan dolar Amerika Serikat ya. Penguatan indeks dolar atau DXY itu sudah mencapai level overvalue, tetapi momentumnya masih sangat kuat. Jadi seperti Mbak Anneke bilang, hari ini dolar rupiah sudah tembus di atas 15.000. Kalau kita melihat arah depresiasi mata uang Asia lainnya terhadap US dollar, menurut saya resiko ke atas masih terbuka, terutama untuk dalam jangka waktu yang dekat. Proyeksi kami rupiah bisa pulih pada akhir tahun, tetapi kondisinya banyak ya. Yang terpenting adalah kekuatan dolar dan inflasi Amerika Serikat harus sudah memuncak sebelum rupiah bisa menguat. Dan yang kedua, kredibilitas Bank Indonesia dalam menjaga resiko inflasi harus tetap terjaga. Tadi Ibu mengatakan kalau masih ada peluang rupiah ini di akhir tahun akan menguat. Anda lihat faktor-faktor apa saja yang bisa mendukung penguatan ini dan mungkin juga bisa diusahakan oleh para pemerintah? Jadi kalau dari sisi domestik, menurut saya urgensinya saat ini adalah untuk Bank Sentral mulai menarik kembali akomodasi yang sifatnya sangat luar biasa ya, semenjak zaman pandemi. Kalau suku bunga mulai meningkat, saya rasa itu akan sedikit mengurangkan kekhawatiran akan resiko inflasi dan resiko tekanan depresiasi terhadap rupiah ke depannya. Mungkin memang kedua hal ini bukanlah sesuatu yang urgent dalam mungkin jangka waktu yang terdekat, tetapi kalau kita melihat arahan pemulihan ekonomi, kita mulai melihat adanya timbulnya tren-tren di mana mungkin trade balance kita nantinya tidak akan lebih baik dari apa yang sudah kita lihat selama tahun berjalan ini, dan juga inflasi tekanannya baik inti maupun headline juga akan terus meningkat kalau kita melihat merujuk kepada pola-pola harga barang di pasar global. Baik, lalu bagaimana dengan kemungkinan kelanjutan capital outflow di SBN? Karena kalau kita lihat ini kepemilikan dari asing juga sudah menurun secara signifikan begitu. Iya, jadi untuk pasar obligasi pemerintah memang kita sudah melihat outflow terbesar dalam catatan ya, baik persentase maupun nominal itu turunnya sekitar 300 triliun sejak awal 2020, itu kurang lebih 29% dari stok kepemilikan. Di krisis-krisis yang lalu kita melihat turunnya sekitar 15%. Jadi ini memang sesuatu yang lumayan ekstrim, tapi memang ada tiga mungkin perkembangan yang juga sangat unik untuk masa ini. Yang pertama, tahun ini kita menghadapi siklus kenaikan suku bunga yang paling tajam, paling cepat di Amerika Serikat dan juga sejumlah negara berkembang lainnya. Jadi ini sendiri membawa ketidakpastian outlook pasar dan ekonomi global. Dari sisi domestik, jelas juga ini pertama kalinya selama pandemi Indonesia melakukan burden sharing atau pencetakan uang untuk membiayai fiskal. Jadi menurut saya juga ada ketidakpastian investor terhadap konsekuensi tindakan ini jangka panjangnya nanti. Lalu yang paling dekat concern-nya adalah kemungkinan merapatnya suku bunga Amerika Serikat dengan Indonesia. Misalnya untuk ilustrasikan kita melihat suku bunga Amerika Serikat menuju ke 3,75% ya pada akhir tahun 2020, sedangkan suku bunga Bank Indonesia sendiri di level 3,5%. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh investor dan pemain pasar. Menurut saya banyak kekhawatiran ini nantinya akan teraddress dengan action dari Bank Indonesia, dan dengan sendirinya misalnya positioning di US dollar atau valuasi itu biasanya akan terkoreksi dengan sendirinya, tetapi masih makan waktu beberapa lama lagi sampai kita melihat puncak dari inflasi Amerika Serikat atau puncak dari US dollar index yang akan membantu nantinya sentimen untuk arus dana kembali ke pasar kita.